Saya bernama Bu Yayu, saya bagian produksi jamu ginggang. Saya generasi kelima dari keluarga besar jamu ginggang Yogyakarta. Kalau masalah resepnya kurang lebih tahun 1925-an. Tan genggang berasal dari bahasa daerah atau bahasa Jawa. Tan genggang artinya tansah renggang. Jadi hubungan kerabat intern Puro Pakualaman dengan yang di luar Puro Pakualaman tidak ada jarak pemisah. Jadi hubungannya langgeng abadi. Jadi awal dari jamu ginggang adalah jamu gendong. Dikelilingkan paling jauh dari Pakualaman ke Beringharjo kurang lebih 10 menit. Karena dari Beringharjo kewalahan, kemudian Mbah Kasidah Puspamadya mengontrak yang sekarang menjadi warung jamu ginggang. Kami mempertahankan cara-cara tradisional karena kami sudah ada kesepakatan dengan Puro Pakualaman bahwa kami tetap akan menindaklanjuti menggunakan cara-cara tradisional dari menumbuk, menghaluskan, juga memakai alat batu sampai dengan sekarang. Awalnya kami belanja di Beringharjo karena semua kebutuhan barang-barang atau rempah-rempah atau simplisia yang kami butuhkan sudah memadai di Beringharjo. Setelah dari Beringharjo, kemudian sampai di rumah ditimbang ulang. Setelah ditimbang, kemudian dibersihkan, kotorannya dibersihkan dengan cara tidak dikupas karena dikupas terlalu lama, kemudian dengan cara menekan rempah-rempah itu dengan cara, kalau bahasa daerahnya, dengan dikosek. Kemudian setelah dibersihkan, ditiriskan, setelah ditiriskan baru proses empon-empon ditumbuk. Setelah ditumbuk dengan batu, baru dihaluskan dengan pipisan menggunakan alat dari batu untuk menghaluskan. Kalau kami di jamu tradisional memakai gula juga yang asli, tapi gulanya tidak terlalu banyak, cukup sedang. Karena kalau terlalu banyak gulanya, rasa rempah-rempahnya itu kalah. Jadi khasiatnya bisa mengalahkan dari gulanya itu sendiri. Dengan kami mempertahankan keaslian resepnya, setiap hari kami dengan menimbang resep. Umpamanya beras kencur, itu ditimbang berasnya berapa on. Berasnya juga berapa kilo, bumbu-bumbu yang lainnya ditimbang. Dari dulu sampai sekarang itu ada catatannya berapa yang harus dibikin saat setiap hari, karena kami tidak memakai bahan pengawet kimiawi. Kami menggunakan bahan pengawetnya dari asam jawa. Jadi setiap hari kami bisa memperhitungkan habisnya jamu itu ada berapa panci. Jadi setiap hari kami produksi di ruang produksi jamu ginggang. Juga menggunakan akun IG dan TikTok. Untuk penjualan kami juga menggunakan aplikasi GoFood. Bahkan untuk pembayaran pun kami juga mengikuti era sekarang dengan memakai QRIS. Jadi kami mengikuti anak-anak muda, keinginannya kan serba cepat, pembayarannya kan jarang yang tunai. Walaupun membayar 7.000, anak-anak sekarang tetap suka memakai dengan QRIS. Kami dalam menghadapi situasi globalisasi seperti sekarang ini, yang kami pertahankan adalah kualitas jamu. Kualitas jamu dari empon-emponnya harus benar-benar terpilih yang berkualitas nomor 1 atau premium. Walaupun harga melonjak, harga untuk minuman kami tetap stabil dengan harga mungkin dibanding dengan minuman kekinian lebih di bawahnya. Tapi minuman kami mempunyai dampak berkhasiat untuk kesehatan.
kami mempertahankan di era sekarang itu juga tidak mudah, cukup rumit karena kami jamu yang sudah tua ya di Yogyakarta, bahkan mungkin bisa dibilang di Indonesia. Kami tidak khawatir atau tidak takut pelanggan akan berkurang karena ternyata semakin lama masyarakat itu menghendaki minuman yang tradisional, benar-benar murni tanpa ada campuran bahan kimia. Jadi kami sudah ada brandnya bernama Jamu Ginggang, juga ada logonya, di mana-mana masyarakat juga sudah kenal. Jadi kami tidak harus mencari dengan trik-trik atau teknik-teknik apa yang bisa untuk menaikkan pelanggan. Kami hanya menggunakan aplikasi dari GoFood maupun IG dan TikTok. Ya. Respon kami keluarga besar Jamu Ginggang cukup senang melihat anak-anak muda sekarang juga kreatif, juga ada yang membuat inovasi kafe jamu, dan kami juga tidak khawatir ada persaingan seperti itu karena nanti terserah kepada pelanggan apa yang diinginkan dari pelanggan. Kalau di tempat kami memang rasanya lebih kental dari rasa rempah-rempahnya. Kalau anak-anak sekarang mungkin semacam agak transparan rasanya, agak seperti sirup. Jadi nanti masyarakat tinggal memilih mau yang rasanya seperti sirup ringan maupun yang kental seperti kami. Jadi kami menanggapi sangat positif apabila anak-anak muda juga berkecimpung ikut kegiatan dalam melestarikan jamu tradisional. Kami tetap menggunakan fasilitas media sosial untuk memperkenalkan kepada anak-anak sekarang. Karena anak-anak sekarang dari mulut ke mulut sekarang istilahnya tidak percaya ya. Kalau dengan media sosial, walaupun 1 detik, kalau viral atau terkenal pasti dicari. Walaupun tempatnya istilahnya tidak modern, istilahnya seperti tempat kami sangat jadul, tetap dicari. Jadi kami tetap menggunakan media sosial untuk merangkul, untuk menarik minat anak-anak muda, anak-anak generasi milenial. Untuk anak-anak muda, cintailah produk tradisional karena kami kita semua mempunyai warisan budaya yang tak benda. Bahkan sudah ditetapkan oleh UNESCO. Minuman sehat, jamu adalah warisan budaya yang tak benda. Marilah generasi muda, kita berbangga dengan warisan budaya kita ini. Berbeda dengan Jamu Ginggang yang mempertahankan bentuk tradisionalnya, Sue Ora Jamu hadir dengan pendekatan yang lebih segar. Bukan sekedar mengikuti arus tren, tetapi sebagai upaya memperkenalkan jamu sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang alami dan penuh makna. Dengan mengusung semangat wellness tradition, Sue Ora Jamu menawarkan pengalaman baru dalam menikmati jamu. Bukan hanya soal rasa, tetapi juga menyuguhkan kisah dari sejarah, filosofi, hingga proses pembuatannya. Jamu dimaknai sebagai simbol harapan dan doa, bukan semata-mata sebagai obat. Jika dahulu, jamu identik dengan rasa pahit dan kesan kuno, kini Sue Ora Jamu menyajikannya dalam berbagai varian kekinian, mulai dari jamu tradisional, wedangan, soda jamu, hingga mocktail jamu yang menyegarkan. Semua produknya dikemas dalam botol kaca bersegel untuk menjaga kualitas dan kesegarannya. Sue Ora Jamu optimis dapat menjadi ikon gaya hidup sehat khas Indonesia yang mendunia, sebuah warisan budaya yang terus tumbuh dan beradaptasi mengikuti perkembangan zaman.